masalah kencing berdiri, ya, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, menyampaikan yang pertama yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mas wa an Abi Wa'il wa an Huzaifah. Jadi artinya hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Berkata dia, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila subatin qaumin. Rasulullah datang sampailah Rasulullah, ya, bersama Huzaifah dan para sahabat, ya. Kemudian sampai kepada tempat pembuangan sampah Rasulullah ini bersama Huzaifah. Kemudian faba'ila qa'iman, dia melihat Rasulullah yaitu kencing sambil berdiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dia melihat Rasulullah itu kencing sambil berdiri. Kemudian Huzaifah dia menjauh karena melihat Rasulullah ini buang hajat. Qala Rasulullah berkata, memanggil Huzaifah tersebut. Nah, ketika Huzaifah itu datang, ya, dia datang membawakan air. Kenapa? Karena Rasulullah minta air. Ud'u, dipanggilnya. Faji'tuhu bima'in, maka datanglah saya dengan membawa air. Sampailah ia yaitu kepada Rasulullah, fatawadda Rasulullah, ya, maka Rasulullah berwudu, wa masaha ala khuffaihi, kemudian mencuci yaitu kedua khuffain, ya. Khuffaihi itu tuh yaitu sepatu kulit, ya, sepatu kulit di musim dingin. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan diriwayatkan juga yaitu oleh Imam Muslim, bahwasannya akhbarana Yahya At-Tamimi. Yahya At-Tamimi ini mengabarkan yaitu kepada kami, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Anil A'mas wa an Syakik wa an Huzaifah, dan dari Huzaifah juga. Dan berkata Huzaifah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatin qaumin, maka saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami pergi sampailah kepada suatu perkampungan tempat pembuangan sampah. Faba'ila qa'iman, maka Rasulullah di sana kencing, ya. Faba'ila qa'iman, kencing sambil berdiri. Fatanahaitu, maka saya menjauh dari Rasulullah. Kata Huzaifah, saya menjauh dari Rasulullah. Qala ud'u, maka Rasulullah memanggil Huzaifah. Fada'uhu, maka datanglah Huzaifah tersebut, ya, kepada Rasulullah. Hatta kuntu inda aqibaihi, sampai Rasulullah datang, yaitu sampai mendekati tumitnya Rasulullah dan membawa air. Kemudian Rasulullah fatawadda famasaha ala khuffaihi, kemudian, ya, Rasulullah berwudu dan mengusap yaitu sepatunya. Nah, adapun kelompok yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah, ya, tidak kencing sambil berdiri, yaitu kencing sambil duduk. Ini riwayatnya dari siapa? Yaitu dari Aisyah. Siapa saja yang meriwayatkan tersebut? Yaitu Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, ya, kemudian satunya Ibnu Majah. Kalau yang mengatakan boleh, ya, kencing sambil berdiri, itu yang pertama diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Begitu juga yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis tersebut, bahwa meletakkan bab tersebut, ya, dalam kitabnya, dalam syarahnya, yaitu bab bolehnya kencing sambil berdiri, ya, dengan mengutip hadis tersebut. Artinya kencing sambil berdiri boleh. Ada ulama yang mengatakan demikian, dan itu bukan ulama kaleng-kaleng, ya, hebat keilmuannya.
Sementara yang menganjurkan kencing sambil duduk, ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Aisyah berkata bahwasannya haddasukum ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Ya. Kata Aisyah berkata bahwasannya yang kalian katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, fala tusaddiquhu, maka jangan percayai dia. Kenapa? Maka na yabulu illa jalisan, kata Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kencing. Kalau dia ingin kencing, tidaklah dia kencing kecuali dengan cara duduk. Nah, melihat hadis ini artinya ya bahwa kata para ulama mesti kita menyesuaikan situasi dan kondisinya. Kenapa? Karena sama-sama punya hadisnya. Yang kencing sambil berdiri ada hadisnya, yang kencing sambil duduk juga ada hadisnya. Tinggal lagi melihat situasi dan kondisinya. Kalau memungkinkan kita untuk kencing sambil duduk, maka kencinglah sambil duduk. Tapi kalau tidak memungkinkan kita untuk kencing sambil duduk, maka kencinglah sambil berdiri. Ya, jangan sampai perbuatan baik tersebut menimbulkan mudarat bagi orang yang melakukannya. Ya. Artinya kalau kita sedang berada di luar, tempat tersebut tidak memungkinkan bagi kita untuk kencing sambil duduk, ya, maka boleh kita kencing sambil berdiri. Sebagaimana ketika kita datang ke mall, ya, tempat kencingnya itu berdiri, maka kencingnya berdiri, jangan maksud ke duduk. Oh, kata Rasulullah kencing kita ini harus duduk dalam Islam. Akhirnya, ya, nembak nggak butuh air kencing ini. Kapan selesai basah kalau bukung itu, entah air kencing dewe akhirnya. Nah, auzubillah. Jadi melihat situasi dan kondisi. Karena hadisnya itu ya sama-sama ada. Artinya yang dilihat bukan kencing berdiri atau duduknya, ya, tapi manfaat, maslahat dan mafsadat yang kita lakukan tersebut. Kalau seandainya kita kencing sambil berdiri, ya, itu membawa kepada mafsadat, ya, yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, maka ya kita dianjurkan kencing sambil duduk. Tapi kalau kencing sambil duduk membawa mafsadat yang lebih besar daripada kencing sambil berdiri, maka bolehlah kita kencingnya sambil berdiri. Jadi melihat situasi dan kondisinya. Baiklah, selanjutnya ini ya langsung saja ke sesi pertanyaan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih.